Faqula lahu qawlan layyina, katakan kepada dia kata-kata yang lembut sampai ke hatinya. La'allahu yatadzakkara aw yakhsha, mudah-mudahan dia ingat pada Allah dan takut pada Allah. Jadi berbagai kesulitan dalam hidup itu dibuat Allah untuk membuat kita siap, sebagaimana siapnya Nabi Musa alaihissalam. Sebelum Musa, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ujian hidupnya. Ayahnya penyembah berhala. Wa idz qala Ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alihah. Wahai ayah, kenapa kau menyembah berhala? Apa jawab Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, pergi tinggalkan aku. Menghadapi ayah penyembah berhala, menghadapi umatnya penyembah berhala juga. Pas umatnya itu sedang pergi, masuk dia ke tempat berhala itu, diambilnya kampak, dipukulkannya semua berhala, tinggalkannya satu besar, digantungkannya di leher berhala itu. Pulang mereka dari kebun, ditengok mereka hancur. Ini pasti ulah Ibrahim alaihissalam. Tangkap dia, tangkap Nabi Ibrahim. Tanya mereka, a'alta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kau yang sudah menghancurkan tuan-tuan kami ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini yang besar nih. Kalau tak percaya tengoklah, kan ada kampak di lehernya. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Tanyalah mereka kalau memang mereka bisa bicara. Nabi Ibrahim sedang mengajak mereka untuk menggunakan gitar. Nabi Ibrahim berjumpa dengan masyarakat yang menyembah bintang. Masih ada umat yang menyembah bintang itu sekarang. Bila Anda lahir bulan April, bintang Anda Taurus, jangan nikah dengan Pisces. Karena Pisces ikan di air. Anda tak bisa kena air, nanti pernikahan Anda akan gembung terus. Nama umat itu penyembah bintang. Sebut dengan sekarang astrologi. Penetapan bulan Ramadan, ilmu falak, astronomi. Astronomi bagus. Antum kalau mau ngambil fakultas astronomi. Astrologi kadzdzabal munajjimun walau sadaq. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Apa kata Nabi Ibrahim? Falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Ketika nampaknya bintang, hadza rabbi, inilah Tuhan. Tiba-tiba besok pagi bintang itu hilang. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika hilang, aku tak suka sesuatu yang hilang. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Ketika ditengoknya matahari, kalau begitu inilah Tuhan. Karena ini lebih besar, matahari lebih besar. Falamma afalat, ketika hilang, berarti dia bukan Tuhan. Datanglah orang menulis, Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Mana pula ada Nabi mencari Tuhan? Nabi itu bukan filosof. Yang mencari Tuhan itu Sokrates, Demokritos, Aristoteles, Thales. Nabi tidak mencari Tuhan. Nabi itu dikirim Allah, Jibril ngasih tahu dia. Tak ada dia nyari-nyari Tuhan. Jadi kenapa Nabi Ibrahim menengok bintang inilah Tuhan, menengok bulan inilah Tuhan, menengok matahari inilah Tuhan? Dia sedang mengajak masyarakatnya yang menyembah bintang untuk berpikir bahwa ini bukan Tuhan. Dipakainya logika itu. Ini Tuhan, ya. Kenapa siang dia hilang? Ini Tuhan, ya. Kenapa malam dia hilang? Kalau hilang berarti bukan Tuhan. Berhadapan dengan itu, kalah otak, main otot. Tangkap dia, hariquhu, bakar dia. Mereka nyalakan api, bakar dia. Situlah baru datang mukjizat. Ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Seandainya ayat itu cuma sampai bardan, beku Nabi Ibrahim. Ditutup Allah ujung bardan wasalaman ala Ibrahim. Ustaz Somad, saya mau pergi umroh, takut kepanasan di Makkah. Apa bacaannya? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ya narukuni bardan. Alhamdulillah Ustaz, selama di Makkah, Madinah, dingin aja terasa. Cerita kawannya, rupanya tak pernah ke masjid.
Setiap nabi-nabi penuh dengan ujian. Adakah nabi yang tak diuji? Tak ada. Ada Pak Ustaz? Nabi Sulaiman tak ada diuji. Nabi Sulaiman ujiannya lain. Tunduk jin-jin, segala jin kepada dia. Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi, aku sanggup mendatangkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Angin tunduk, jin tunduk, semua tunduk kepada dia. Lalu apa kata dia di ujung? Liyab hadza min fadli rabbi, ini semua karunia Allah. Liyabluwani, untuk memuji aku. Aashkur am akfur, apakah aku bersyukur atau kufur. Segala ujian dalam hidup adalah cara Allah untuk membuat kita lebih baik. Makanya hubungan kita dengan Allah dibangun dengan cara husnul. Mana dalilnya? Ana inda husni zanni abdi bi. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita menghadapi ujian yang berbagai macam ragam, sesungguhnya di balik itu semua Allah ingin membuat kita lebih baik. Itu intinya. Jangan mengeluh, jangan sumpah serapah, jangan caci maki. Aku sudah pengajian subuh sama Ustaz Somad, aku sudah sholat berjamaah, aku sudah pengajian, pacar-pacarku 5 udah kuputuskan semua. Kenapa hidupku ini macam ini juga lagi? Apa salahku? Kenapa mengeluh? Allah ingin buat kau jadi lebih baik. Keberhasilan hidup bukan di bangku kuliah. Keberhasilan hidup ketika terjun ke masyarakat, antum berhasil. Saya melepas adik-adik saya yang mau ke Mesir, nilai paling tinggi mumtaz, excellent. Di bawah mumtaz, jayyid jiddan. Di bawah jayyid jiddan, jayyid. Di bawah jayyid, makbul. Orang menyepelekan makbul, karena makbul tak bisa S2, tak diterima S2, maka disebut makbul indallah. Yang mumtaz jadi profesor doktor, ngajar di pasca. Yang jayyid jiddan, LCMA, dosen, keren. Yang LC, Hasan LC, mengajar di pesantren. Yang makbul disepelekan, orang lupa. Yang profesor doktor, yang LCMA, yang LC, tiga-tiganya berangkat umroh karena dibawa oleh yang makbul. Kenapa? Dia yang punya travel. Jangan sepelekan orang. Mungkin kau lulus di kampus, mungkin kau hebat ngomong, mungkin kau hebat baca kitab, tapi dia hebat membaca kitab yang tak tertulis dengan tinta dan pena. Kitab dia masyarakat, bahasa awaknya alam tak kambang menjadi guru. Jangan sepelekan orang. Banyak kawan-kawan kita yang tak kuliah, tapi pelajaran dia adalah melalui alam, sekolah alam. Sekolah alam ini tak ada kelasnya. Makanya orang kalau mau dibentuk di kampus mudah, apalagi zaman sekarang. Dudukkan aja orang di pasca sarjana itu bayar uang kuliah, kambing pun wisuda. Tapi ketika antum merantau ke Pekanbaru dengan segala kesulitan hidup, bisa antum bertahan, itu luar biasa. Ceramahlah saya di masjid, kenal Ustaz Somad sama profesor ini. Oh, kawan saya sih. Itu dulu kawan saya Pak Ustaz, sekamar kami, sama-sama kami tinggal di masjid. Cuman dia telur ayam itu dibagi 2 Pak Ustaz. Yang putih makan pagi, yang kuning makan siang sama malam. Bayangkan antum, telur ayam itu dibagi 2. Belah telur ayam itu, putihnya dimasak pagi,
simpan nih, pergi kuliah, nanti siang nih makan untuk malam. Sampai begitu hidup tuh. Kenal Ustaz dengan Pak Fulan? Oh iya, orang hebat itu. Celananya tak ganti-ganti Pak Ustaz. Kita celananya kan bekait lagi, ada kancing. Ini tidak diikat begitu dari plastik. Perjalanan hidup. Kalau antum mengalami kehidupan yang sulit, yang pahit, bacalah hadis ini. Tulis besar-besar. May yuridillahu bihi khairan, siapa yang ingin dijadikan Allah baik, ada kebaikan, yusib minhu, maka Allah beri dia berbagai ujian dalam hidup supaya dia matang. Bukan matang umur. Kalau masalah umur, siapa aja lahir pasti tua. Siapa aja yang lahir tahun 80 pasti sekarang umurnya sudah 42, pasti tua. Tapi mentalnya belum tentu tua. Makanya generasi itu selalu jadi 3. Pertama generasi pejuang, kedua generasi penikmat, ketiga generasi penghancur. Antum datang ke Pekanbaru ini berjuang, tunggang langgang, meninggalkan kampung, kuliah, cari makan, biaya sendiri, selesai kuliah, berdarah-darah, lanjut S2, lanjut S3, jadi orang hebat. Pas anak antum nyaman, generasi penikmat. Cucu antum generasi penghancur. Setelah hancur, giliran cicit berjuang lagi. Inilah Pak Ustaz, anak saya ini. Kenapa Pak? Nggak bisa dia menghargai uang. Asal kasih habis, kasih motor hancur. Dibeli hari ini, besok tangkinya aja lagi tinggal Pak Ustaz. Kenapa sih Bapak menyimpan motornya yang dibelinya 30 tahun yang lalu? Karena motor itu dibelinya dengan perjuangan. Kenapa si anak ini tak sayang ke motornya? Karena dia dikasih bapaknya. Buka mata, ada. Adik-adik yang senang berjuang, kehidupan kalian itu indah nanti sampai masanya. 20 tahun akan datang barulah kalian bercerita. Betul kata Ustaz Somad dulu. Berarti selama ini kalian tak percaya. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Al-Bukhari, Sahih Bukhari saja, tak ada dalam Sahih Muslim.